Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Tretan Muslim. Slim, lo dipanggilnya Tretan apa Muslim sih? Muslim sih biasanya. Tretan itu artinya Tretan apa ya? Bahasa Madura artinya saudara-saudara, kayak apa ya? Dulur-dulur. Tapi Tretan itu nama lu? Bukan, Aditya Muslim namanya. Oh, Tretan itu kayak nama ini ya? Nama ini panggung stand up dulu. Ya. Tapi dipanggil Muslim artinya. Muslim. Lo sekarang bisnis banyak banget, Slim. Nih ya, gue kan pemerhati lo ya. Lo mulai dari cukur nih. Tapi akhirnya tidak jadi profesi. Tidak jadi profesi. Iya, ada. Terus lo sarung udah lo jual. Vape juga ada. Ada liquid. Iya liquid. Sekarang kuliner. Masih ada lagi? Yang akan datang mungkin servis HP. Anjir, ngapain servis HP? Ada. Bukan iColor, ada Eka Service nanti. Ada. Oh, beneran ini? Beneran. Cuma dia udah ada, mau partneran bareng lah gitu. Maksud gue kalau lo cukur emang bisa. Kalau liquid kayaknya hampir banyak orang yang ini. Iya. Terus kalau bebek carok, lo emang suka masak. Ada banyak konten masak. Servis HP? HP lo suka rusak? Pengalaman HP rusak apa? Enggak, sebelum terjun ke servis HP, kita ngonten dulu, nge-build dulu. Kayak liquid dulu aku nggak nge-vape. Ya. Jadi sebelum jualan liquid, kita nge-build dulu. Sama kayak sarung dulu, sebelum jualan sarung, nge-build dulu. Sehari-hari pakai sarung, mana-mana pakai sarung. Jadi orang tahu, ini kayaknya sarungan. Terus begitu jual sarung, naik gitu sih. Iya. Nah sekarang, si HP udah mulai konten? Belum, baru cicil-cicil sedikit lah. Baru ngerusakin HP-nya dulu. Kan banyak tuh di sekolah-sekolah yang di ketok-ketok gitu. Iya. Gitu sih. Lo memang naluri bisnis itu memang ada dari dulu, Slim? Sebenarnya sejak bebek caro itu baru sadar bahwa ini bisa lo jualan serius gitu. Kalau sarung dulu masih sendirilah dulu. Baru berpartner sama temen. Tapi ya ada hasilnya, tapi mungkin nggak segede bebek caro. Yeah. Begitu ada bebek caro, ternyata kalau kita berpartner dengan orang yang pas, terus punya sistem yang bagus, kayaknya bisnis bisa oke. Begitu sih. Makanya begitu udah tahu bahwa bisnis kayaknya bisa nih. Akhirnya nyoba-nyoba lah nanti mungkin di servis HP. Cukur rambut tuh dulu masih cukur-cukur biasa, Cing. Yeah. Nantinya pengen buka barber beneran gitu. Tapi passion lo sebenarnya di mana, Slim? Musik sebenarnya passion. Udah mulai jual-jual senar ya abis ini. Enggak, kalau dari SMA tuh emang ngeband. Okay. Ngeband kayak ya dulu di Madura tuh nggak ada rekaman, jadi ke Surabaya rekaman, ikut festival itu. Memang senengnya musik, bahkan dari SD itu udah belajar gitar gitu. Apa lo di musik ngapain? Main penyanyi atau apa? Seadanya. Sediajaknya? Sediajaknya. Sekarang akhirnya bikin sama McDenny sama Hifsi. Ya. Pemuda Tersesat Musik. Ya. Sholawat Trap Remix. Itu sebenarnya salah satu buat nyalurin kesenangan musik. Tapi di situ juga aku nggak bisa nyanyi, nggak bisa. Keyboard nggak bisa, jadi investor dong. Kayak Reza Arab lah di Reza Arab. Dulu aku ngatain Reza Arab ngapain sih sekarang. Gitu. Emang kadang-kadang kita bisa komenin sesuatu hal yang belum kita lakuin. Ya. Tapi begitu kita bersentuhan sama hal itu ternyata asik ya. Iya, asik banget. Kadang-kadang memang begitu. Nah, lo kan jadi ini kalau gue lihat ya. Ya. Ininya banyak banget gitu, perjalanan hidupnya. Ya. Bahkan komedi kayaknya udah dalam tanda petik kalau tinggalin kalau dalam arti kata stand up ya. Itu gimana tuh? Kalau stand up jujur sebenarnya ini gara-gara Emily juga, Cing. Di mana Emily mulu yang bikin nih. Bukan, maksudnya Emily banyak banget masalah.
Bukan, maksudnya gara-gara MLI. Kalau di MLI kan kita biasa di acara MLI itu jadi headliner, jadi yang ditunggu-tunggu. Itu sebenarnya jadi beban kalau kita ngisi di luar. Misalnya jangankan acara misalnya acara brand atau apa, misalnya diundang kemana, itu jadi ada kayak beban. Wah, ini anak MLI ini pasti lucu banget nih. Di situ aku bingungnya. Kalau di MLI kan kita bisa dark, bisa brutal, bisa lain-lain. Nah, begitu di luar itu yang susah. Karena mungkin di MLI pasarnya homogen ya? Homogen dan udah militan gitu. Udah tahu ini coki muslim begini. Nah, kalau di luar itu ya yang ada ketakutan bikin materi kayak materi suci dulu. Bahkan formula stand up yang ini jangan-jangan nih. Nah, ini lama-lama itu kayak nggak pede. Padahal sepertinya sih ini bisa lucu. Cuma gara-gara mungkin biasa di crowd MLI yang ya dark, ya kejam, begitu mau bawa materi clean tuh ada, aduh ini aku lucu nggak materi ini, begitu sih. Itu ketakutannya karena itu, makanya jarang stand up pun kalau nggak dipaksa Adriano sampai Japri, ayo dong, ini mau dong, nah, baru tuh ngisi. Lo besok yang di Comika apa tuh? Comika itu MC. MC-in. Aman itu. Orang yang sendiri stand up. Tapi itu pertama kali. Iya, 5 komika cacat. Oke. Ada Jack. Ada Blind Jack, ada yang Adit. Ya. Ada juga yang tangannya kayak chicken wing katanya. Ada ini. Kebot itu siapa Kebot ya? Vicky Kebot. Rian sama komika Jember yang ngomongnya kayak Dani. Dia cerebral palsy lah. Itu MC, tapi itu pertama kali aku MC sendiri. Itu juga mau sejak Coki ketangkep juga membuat apa ya, mau nge-push diri sendiri juga, Cing. Bahwa bisa sendiri lah gitu. Kayaknya bisa deh gitu. Karena kalau nggak nyoba ya nggak tahu. Karena kalau dulu jujur masih bergantung sama Coki, karena Coki kan public speakingnya bagus, ininya bagus. Terus kan jadinya tektokan. Nah, kalau sendiri gimana? Ya sejak Coki ketangkep akhirnya beberapa kali job coba sendiri gitu. Aman nggak ternyata? Aman aja sih ternyata. Ternyata itu cuma kayak ketakutan aja ya. Bahwa ini lucu nggak nih? Wah, nggak ada Coki gimana nih? Gitu sih. Iya. Di MLI awal tuh memang bareng Coki loh terus. Bareng Coki, ya bahkan aku Coki Patrick dan ya aku Coki Patrick Joshua yang bikin MLI di awal-awal. Gitu. Iya. Tapi MLI banyak banget orang keluar masuk, terus nada-nada sumbang banyak banget tentang MLI. Nah, lo apa? Owner berarti? Iya, founder. Dan BOD sih. Dan BOD. Itu gimana sih sebenarnya kalau dari lo ya? Ya, sebenarnya yang kalau orang keluar masuk yang kita sayangkan ada mungkin orang keluar tapi salah paham, keburu ngomong di mana-mana. Nah, iya, itu yang kita dengar kan? Iya, misalnya Ebel kalau nggak salah waktu itu masalah duit atau apa, dia belum clear. Terus dia udah ngomong sini itu udah kan sudah susah diklarifikasi. Misalnya Viko keluar gara-gara ini, dia udah ngomong sini, kita pengen sih ngelurusin dulu pas Komtung di Gibah tuh ngomong sini, tapi kita nggak mau ngelanjutin dramanya begitu sih. Cuma menurutku sih biasa lah orang keluar masuk. Ya, sangat biasa. Abdur waktu itu masuk terus keluar. Nggak masalah. Kalau dia keluar mungkin, kayaknya MLI beda visi misi, silakan. MLI membatasi atau MLI nggak menguntungkan, silakan. Tapi kalau dia keluar gara-gara salah paham, itu yang aku punya utang biasanya untuk menjelaskan. Gitu. Misalnya waktu itu kalau nggak salah Ebel masalah duit atau masalah dia udah ngomong, ternyata di counter. Ya nggak begitu sebenarnya. Itu yang sangat keburu sumbang di luar, jadi susah dilurusin, Jeng, gitu. Tapi sebenarnya akhirnya selesai kesalahpahaman itu sama talent-talentnya. Ada yang selesai, kayaknya ada yang keburu. Tapi kayaknya selesai sama Ebel, sama Pras. Ya. Atau mungkin dia yang mungkin ada talent yang udahlah, gua nggak mau. Pokoknya gue keluar dah. Begitu ya silakan gitu. Cuma ya tolong kalau ada salah paham atau apa biar diberesin dulu. Kalau udah clear, kalau bisa di luar jangan ngomong yang sebaliknya begitu. Karena kan kita susah ngelurusinnya lagi tuh, apalagi
masalah duit ya sangat sensitif ya. Mungkin ada bilang nahan duit atau apa. Iya. Karena MLI emang kapitalis sih. Iya. Emang Udah perusahaan ya. Perusahaan. Iya. Apalagi Patrick kan tenaga kerja asing. TKC. Tapi dia sangat-sangat ini kalau Patrick masalah duit tuh sangat care lah. Oke. Bahkan kalau yang talent nggak ada kerjaan, ya dibikinin program biar ada syutingnya gitu. Iya. Jadi kalau dia dianggap nilap duit atau gelapin duit, dia pasti sangat berhutang untuk klarifikasi ke orang-orang itu sih. Iya. Kayak contoh kan Comika juga beberapa saat terakhir lah, terutama di Stand Up Fest di mana gitu kita ngeliat talent-talentnya juga mulai apa ya? Mulai ada ketidakpasan sama Comikanya gitu. Apa emang sulit ya ngatur anak-anak komik ini? Pasti kan bukan di MLI doang gitu, di Comika sulit. Atau kenapa sih? Bader-bader atau gimana sih anak-anak ini? Aduh. Patrick ngomelin hal yang sama gitu. Hah? Patrick juga ngomel hal sama di MLI. Maksudnya ngatur anak stand up nih, bukan stand up pada umumnya ya. Saya luruskan, bukan pada umumnya. Yang di MLI, maksudnya aku, Coki, kok kayak susah banget diatur gitu. Lebih susah ngatur anak stand up daripada Cowboy Junior pas dia dulu katanya. Iya. Karena anak stand up nih, apa ya kata dia, narsis juga salah satunya. Maksudnya pengen tampil terus. Betul. Terus juga dia heran, ini di MLI ya, maksudnya ini komedian tapi drama. Itu yang dia, ini lawak loh kenapa drama, itu di MLI ya. Yeah. Itu yang kadang Patrick ngerasa kok susah diatur gitu ya. Suruh jangan begini, jalan sendiri. Suruh jangan begini, jalan sendiri gitu. Iya. Ya jadinya Coki. Iya. Saya juga dulu bikin kasus sama Coki, terus bikin konten apa. Jadi apa ya, nggak tahu, mungkin karena anak stand up nih terlalu kreatif dan biasa sendiri gitu. Biasa rebel juga. Biasa gini. Sebenarnya stand up rebel juga ya. Iya. Karena dia harus dong. Kalau enggak membahas sesuatu harus negatif ininya. Ngeblok itu ya. Iya, harus negatif pendekatannya gitu. Iya. Cuman di sisi lain begitu udah ngomongin komunitas, anak-anak tuh kayaknya lumayan nurut kalau sama komunitas. Apa ya penyebabnya ya? Maksudnya begitu udah masuk ke bisnis, jangan ketawa Anda, kameramen. Kameramen jangan ketawa Anda. Begitu udah masuk ke bisnis, gue ngomongnya secara ini ya, secara apa namanya global gitu, udah masuk ke bisnis, kayaknya anak-anak ini emang rebelnya berlebih gitu dibanding sama nurutin komunitas. Apa harus komunitas aja sebenarnya? Ya sebenarnya kan kalau komunitas tuh kontraknya tidak tertulis. Tuh. Ternyata itu lebih memberatkan dan lebih bikin sungkan, lebih padahal nggak tertulis kontraknya. Iya. Jadi kayak udah main hutang budi dan lain-lain itu apa ya? Banyak mungkin teman-teman yang nggak dibayar, udah nggak apa-apa lah acara komunitas gitu. Ya. Itu yang sebenarnya salah satu apa namanya cita-cita MLI dulu awal lokal stand up day. Itu kan yang bikin MLI. Semuanya pengen dibayar jangan murah lagi, karena gini, aku mikirnya mungkin Radit itu nggak dibayar nggak apa-apa, Cing Abdel mungkin nggak dibayar, Panji nggak dibayar nggak apa-apa, tapi komika-komika daerah yang mungkin ini panggung dia dalam 1 tahun ini, ya harusnya ada bayaran yang oke buat dia. Waktu itu lokal stand up day pertama, lokal stand up day kedua itu dijalanin komunitas ternyata. Waktu itu Bang Ajis yang jalanin. Saat MLI minta, kemarin kita dapat harganya itu bisa loh segitu. Nah harusnya yang ini bisa. Nah itulah awal mula. Iya, kalau secara logika, insya Allah kita bisa cari rezeki dari lain lah. Betul. Ngapain kita? Jadi kelihatannya aku sama Coki doang nih yang nggak mau dibayar komunitas. Padahal kita pengen semuanya loh. Semuanya tuh jangan mau dibayar kecil, karena kita tahu tahun kemarin kita bisa bikin lokal stand up day dibayarnya oke. Nah tahun sekarang
sekali lagi ya, kasihan mungkin teman-teman dari daerah yang mungkin komika-komika kecil yang jobnya jarang, ini berharapnya oh ini job gede nih. Di situ harusnya dibayar oke. Ternyata dengan mungkin tadi asas komunitas jadi dibayarnya nggak gede. Saat kita doang yang kita nggak mau dibayar komunitas. Wah, MLI ini bangsat gitu. Aku juga nggak pengen loh begitu. Kalau aku tahu semuanya, endingnya aku nggak tahu sih itu jadinya gimana. Tapi yang jelas aku sama Coki personal nggak pengen loh. Nggak pengen maksudnya aku yang ingin dibayar gede, enggak. Iya. Pengennya semuanya, tapi nggak ada yang berani ngomong. Kita doang kan. Itu sebenarnya cita-citanya. Iya. Cuman memang ada irisannya ya, maksudnya kan memang kita berangkat sama-sama dari komunitas ya. Maksudnya kalau gue ngeliat dari sisi yang komunitas, ya lo setahun sekali lah. Lo setahun sekali lah, lo ini acara komunitas. Benar. Nah itu gimana kalau lo nanggepinnya? Yang komunitas, yang acara komunitas yang pokoknya acara komunitas mana aja lah gitu. Kalau untuk yang Stand Up Fest kemarin emang gini. Udah ketawa dulu. Aku emang sejujurnya waktu itu gini, sejak kejadian lokal Stand Up Day itu Bintang Emon tuh DM aku gini, "Bang, sorry ya sikap anak-anak tadi." Gitu. Padahal aku kayaknya ngerasa biasa aja deh. Ternyata mungkin ada di bawahnya, nggak tahu. Terus di Stand Up Hutan Jogja katanya pada ceng-cengin MLI. Maksudnya kalau aku ada ketakutan, ini jujur ya, aku ada ketakutan kalau tampil di acara komunitas ada resisten dari penonton. Toh di Stand Up Fest juga orang pada bercandain MLI dan itu bercandainya lucu mungkin bagi penonton. Takutnya itu ngebuat penonton jadi wah, mana MLI ini? Mana MLI? Jadi kayak kita masuk ke kandang orang, itu ketakutan gue waktu itu. Jadi aku sebenarnya waktu itu udah, aduh jangan deh tampil di Stand Up Fest. Ini aslinya nih, eksklusif di pagi-pagi pasti happy. Pagi-pagi pasti sedih. Bukan happy ya. Itu aku kira Bang Ajis tuh akan nelpon dulu, mau nggak tampil. Kalau dia nelpon, aku akan jawab enggak. Oh gitu. Ternyata Coki katanya udah ketemu, udah ngomong. Betul, gue tahu itu. Cok, lu mau nggak Cok? Mungkin Coki abis turun dari panggung ditanya gitu ya oke gitu. Si bangsat Coki. Yang waktu acara MLI si Ajis datang. Iya, acara Coki. Iya, acara Coki. Gue datang, tapi lo berdua pada tampil ya Stand Up Fest. Iya, gitu. Nah itu nggak ada saya itu, kayaknya itu Coki doang. Makanya sadar gak sih Coki? Jadi pada saat biasa kan ditanya dulu nih mau nggak, ya katanya yang lain ditanya mau nggak tampil gitu. Begitu aku dimasukin tuh aku sendiri stand up aja itu udah sangat-sangat takut banget. Ini di panggung apapun ya. Nerima job stand up itu bener-bener yang kalau udah manajemen yang beneran udah nih kayaknya oke nih, atau Adri sampai Japri ini udah oke nih, baru maju. Sisanya emang stand up, bahkan aku sering mimpi stand up nggak ada material. Sumpah saking takutnya stand up, jadi kayak bangun anjir. Bangsat tadi baru 5 menit, padahal setengah jam gitu. Ada ketakutan sendiri untuk stand up sendiri ya. Apalagi di komunitas yang aku merasa tadi mungkin dibakar di dramanya di lokal stand up day, di stand up hutan. Jadi aku sendiri, waduh gimana nih? Coki tiba-tiba punya alasan, dia mau ke Belanda, bangsat. Anjing Coki kok punya alasan nih. Anjing Coki. Itu yang alasan ke Belanda aja, bangsat bagi saya. Jadi aku, waduh gimana nih Coki udah punya alasan nih, begitu. Waktu itu aku, apa alasannya? Kayaknya alasan syuting juga, karena memang rencananya syutingnya tuh memang bareng. Tapi akhirnya diganti ke Jepang, Coki, Arya sama Dustin yang ke Jepang. Aku nggak jadi, maksud aku doang yang tidak punya alasan. Jadi ya aku minta maafnya sih mungkin karena mengecewakan Bang Ajis terutama ya, karena mungkin ya berharap ini acara setahun sekali, tapi aku juga sempat ngomong ke siapa ya, ke Erwin apa siapa,
kalau butuh support, boleh nggak aku support yang lain gitu. Kalaupun nggak tampil, apa support misalnya promo atau support konsumsi. Waktu itu saya mau ngirim bebek Caro sih, tapi ditolak. Aduh. Iya, benar itu ya sebagai bentuk bahwa aku kalau dibilang nggak support komunitas sangat tidak mungkin, karena semua kita gede dari komunitas lah. Bahkan mungkin anak yang nggak gede komunitas ya stand up comedy di Indonesia tahu lah semuanya digedein dari komunitas. Jadi sempet di stand up gunung apa stand up hutan tuh aku juga pernah ngomong ke Bang Ajis, boleh nggak kalau saya nggak tampil, saya support dari hal lain, kalau mau promo atau mau jualan tiket di link YouTube saya silakan gitu. Gitu sih. Tapi kan pengennya ngeliat lo stand up sih. Tapi sudah di podcast ini kalau diundang mau. Karena bentuknya nggak stand up, podcast yang ini. Malah yang ini tidak ada. Terus kan kalau podcast lebih santai lah, lebih bisa ngomong sejam gitu sih. Iya. Boleh Bang Ajis kalau tiba-tiba mau ada headliner ya. Iya. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 3 belasan kayaknya. Apa podcast Stand Up Indo? Iya, podcast Stand Up Indo. Podcast Stand Up Indo 23 dan 24. Nah, saya di Jakarta, jadi kalau mau tiba-tiba ada tamu dari podcast siapa, terus tamunya lo? Bukan, maksudnya dari kan headliner kalau nggak salah GJLS. Iya. Atau tiba-tiba ada musuh masyarakat, podcast musuh masyarakat. Kan kita disebut musuh masyarakat dan musuh komunitas. Jadi terima kasih loh udah ngasih platform buat ngomong gitu. Iya. Karena waktu itu saya mau nelpon itu di hari abis stand up fest tuh aku mau nelpon Bang Ajis sebenarnya. Mau jelasin bahwa aku nggak mau tampil karena sebenarnya aku takut stand up sendiri. Ada kok beberapa yang gue tanya ke Ajis yang bilang kayak gitu. Dan Ajis fine aja kalau kayak begitu. Iya. Mungkin ini terjadi miskomnya itu karena gue udah naruh gambar. Iya. Terus kok dia tiba-tiba nggak mau gitu. Iya. Jadi seakan-akan yang beredar di tweet tuh Muslim Coki udah deal, cancel hamin berapa gitu. Iya. Enggak, ini jauh-jauh hari, bahkan sebelum dirilis. Itu awalnya nama doang kalau nggak salah yang dirilis di poster atau di grup doang waktu itu ya. Udah ada nama. Udah diposting ya. Lo kan ada di grup kan? Ada, sebelumnya ada. Iya. Sebelumnya ada. Gimana sih, ketawanya kompor. Iya. Itu, jadi kalau dibilang cancel mendadak sih enggak ya, karena itu udah jauh-jauh dari hari. Cuma mungkin karena aku nggak tegas, itu kesalahanku juga Bang Ajis ya. Karena aku nggak tegas ngomong, Bang jangan Bang, aku nggak mau stand up Bang. Iya. Tapi seakan-akan mencari-cari alasan. Iya. Dan yang alasan itu tidak ada yang terbukti. Misalnya Coki bilang ke Belanda, ternyata enggak. Iya. Aku bilang lagi syuting, ternyata ke acara vaping. Aduh. Iya. Itu sih. Tapi nggak kadar respect lo sama komunitas sekarang? Hah? Kadar respect lo terhadap komunitas. Sekarang orang kan jadinya ngeliat kayaknya si Coki sama Muslim udah kagak respect sama komunitas dah gitu. Enggak, kalau dibilang kadar respect, tetap respectnya akan 100%. Mau komunitas apapun ya. Iya. Kecuali komunitas musang ya, komunitas musang. Bari itu. Bari. Kalau respect, tetap respect Bang. Karena bahkan mungkin sama ya Bang Ajis waktu itu sempat marah-marah di Twitter. Itu kita sempat agak kecewa, tapi mengerti lah. Mungkin dia waktu itu lagi adrenalin, jadinya di Twitter nge-tweetnya begitu. Kita sama sekali nggak ada masalah sama orang-orang yang mungkin ngomongin, nggak ada masalah. Apalagi sama komunitas. Maksudnya sekali lagi, kalau memang gini ya, MLI kan nggak pengen gitu ada MLI dan komunitas, nggak pengen. Justru kita butuh komunitas juga, kita butuh komik-komiknya. Justru kalau bisa kita bekerja sama. Kayak dulu kita bikin MLI Ghost tuh kita ke komunitas Semarang, komunitas ini, terus performernya ada anak-anak Semarang juga, ada anak Solo. Pengennya begitu. Jadi nggak pengen ada istilah MLI versus komunitas begitu. Justru pengennya bekerja sama gitu sih. Iya. Tapi sayangnya kesan yang tercipta sekarang MLI versus komunitas. Ya semoga setelah podcast ini
Iya, iya, iya. Emily versus banget. Everybody. Versus everybody. Iya, 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 iya. Nah, pengennya aman lah. Aman ya, bisa ya. Ya karena mungkin zaman dulu ada kan pelawak-pelawak yang versusan gitu Ya. zaman dulu ya. Ya. Harusnya kan mungkin kalau bekerja sama akan lebih bagus lagi. Mungkin dulu ada pelawak junior itu kan sangat apa ya, bagi junior mungkin juga bikin nggak nyaman, ini harus berkembang nggak boleh. Ya. Itu pengennya kita nggak ada gitu, kita nih sama-sama melawak karena kita tidak sedang apa ya memutus rezeki orang. Ini kan personal aku sama Coki nih. Iya. Tapi kalau wah ini parah udah giniin komunitas itu aku yang aduh sorry banget kalau rasanya jadi begitu. Jadi kalau sampai teman-teman MLI itu merasa ada yang mau cabut dari MLI gara-gara Stand Up Fest kemarin, bahwa mereka itu sangat-sangat merasa bersalah dan aku juga merasa bersalah. Pada Oza, pada Sastra, Coki juga. Akhirnya kita minta maaf ke mereka. Sorry ya kalau gara-gara aku dan Coki yang nggak tampil di Stand Up Fest, kalian jadi mungkin di komunitas jadi agak dibedain. Wah anak MLI ini, begitu sih. Terkena imbas gitu ya. Terkena imbas. Pengennya ya nggak ada nggak ada gap-gap kayak gitu lagi sih. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Setelah podcast itu, bukan podcast ini. Slim, kalau pengen bisnis kayak lu tuh, orang-orang yang punya ketenaran, punya uang, kan banyak yang gagal, Slim. Ya. Lo termasuk yang gue lihat Alhamdulillah. Nah itu Alhamdulillah. Apa sih ininya, tipsnya? Kalau lo yang lo lakuin ya? Tipsnya salah satunya partnernya sih, Cing. Punya partner yang cocok. Oke. Dan tidak maruk gitu. Gini, saya nggak ngomong partner lain itu maruk ya. Nggak gitu. Tapi maksudnya gini, saat Bebek Caro waktu itu rame, itu banyak yang mau buka sini dong. Mungkin kalau kita bisa bukanya bisa. Kita jual franchise, kita jual ini, bisa aja. Tapi aku yakin pasti keteteran. Karena sistemnya belum siap. Oh, oke. Karena di Kemang aja cabang pertama dulu itu beberapa bulan masih research bumbu hitam tuh enaknya diapain. Ya. Kalau ini dikirim keluar kota, rasanya berubah nggak? Suplai bebek itu juga termasuk susah suplainya, Cing, di daerah-daerah. Oke. Nggak semua, mungkin Jawa Timur banyak bebek, Jakarta oke. Tapi kayak di Kalimantan, di Batam itu susah bebek. Jadi sebelum kita jual ke franchise, ke kemitraan, kita pastikan kita dulu yang stabil ya. Baru kita jual-jualin. Padahal mungkin pada saat itu, saat mungkin di review Cing Abdel, di review Om Deddy, di review Radit, itu mungkin kalau kita buka besar-besaran, udah nih gua jual-jualin nih franchise-nya 100, nggak sampai 100 cabang, 50 cabang lah misalnya. Itu mungkin bisa aja ya, insya Allah ya. Tapi pasti hancur. Karena satu, sistemnya belum siap. Kita tuh kalau mau buka store, kita harus ngirim orang-orang penting di Bebek Caro itu untuk ke situ. Dia yang ngelatih, dia yang survei. Nah, orang ini harus beneran balik lagi ke Jakarta dulu, baru dikirim ke tempat lain lagi. Nah, kalau kita buka berbarengan misalnya sebulan, langsung 5 cabang, ini pasti nggak akan bisa ngejar. Dan itu pasti rasanya akan berubah-ubah. Itu sih yang salah satu kuncinya. Ini kan beberapa bulan dulu kita nahan dulu, jangan buka. Orang pada nanya ini berapa, harganya berapa, jangan kita stabilin dulu, baru kita jual franchise dan kemitraannya. Nah itu untuk memutuskan jangan bukanya siapa keputusannya? Kan lo ada ya, karena ada partner. Ada partner ya? Ya, aku, istri sama partner ini namanya Pak Nanang. Untungnya dia meskipun senior di kuliner. Ya. Dia tidak tidak egois mutusin sendiri. Dia open, meskipun aku baru sama istri baru, dia open dengerin. Cak, kayaknya kita jangan buka dulu deh. Nah, dia, saya terserah Mas Muslim aja. Kalau memang merasa nanti dulu, nggak apa-apa.
Padahal sekali lagi ya, untungnya dari bisnis itu ya jualan franchise ini seperti yang udah-udah. Dan aku juga belajar dari yang udah-udah. Kenapa bisnis influencer atau bisnis artis yang awalnya gede nih tiba-tiba buka-buka, ada yang drop. Salah satunya mungkin tadi ketidaksiapan untuk di-copy kemana-mana. Tapi pasti rasanya berubah-ubah, Cing. Karena tadi ngirim orangnya tuh harus ngirim ke sini latihan. Nanti kirim pelatihan, gitu sih. Biar sama rasanya. Iya. Kalau makanan tuh tergantung tangan kan, banyak yang bilang. Iya. Lo mungkin dengan bumbu yang sama, dengan komposisi yang sama, yang nguleknya beda, hasilnya beda. Iya. Nah, lo untuk menjaga standar dari rasa bebek carok tuh? Cek DM malam-malam. Apa tuh? Ngecekin komplain orang. Oke. Salah satu ngontrolnya itu. Karena bumbu sama, SOP sama, orangnya lagi ngelamun atau lagi apa, itu bisa beda. Misalnya dia ngaduk harusnya sejam diaduk balik biar nggak asin. Iya. Itu kalau dia nggak aduk balik itu bisa asin sebelah doang. Iya. Nah itu gunanya mungkin setiap minggu kita ke outlet sama ngecek DM. Ada misalnya, bang saya di cabang ini kok asin ya, langsung counter di grup. Ini ada laporan di cabang ini asin. Jadi kita ada grup komplain, ada grup masing-masing cabang ada. Itu salah satunya karena bumbu sama, SOP sama, benar tadi yang ngaduk beda putaran mungkin, tapi kalau sambal kayaknya nggak jauh-jauh beda. Sambal bawang juga nggak jauh-jauh beda. Paling di PR-nya di bumbu hitam itu, Cing. Karena dia harus berapa ya? Harus 8 jam apa berapa jam itu harus ngaduk terus. Itu kalau dia kurang ngaduknya atau kurang matang atau airnya kurang, itu bisa berubah-ubah. Itu gunanya kita cek. Ada komplain atau juga di Google Review, ada di Gojek, baru kita counter ke cabang yang dikomplain itu. Itu salah satu ngejaga kualitasnya sih, Cing. Wah, agak ribet juga ya. Kalau misalnya kayak fast food, misalnya Kentucky lah. Ya. Berarti kalau bumbunya udah sama, terus dia masuk goreng dengan suhu yang sama, udah ada mesinnya. Terus minyaknya harus setinggi kayak gini, suhunya harus sekian, durasi gorengnya harus sekian, udah mesin gitu. Ini kan manual tangan orang. Gimana itu? Iya, itu dia yang susah. Tapi kan ada SOP yang paling tidak kalau diikutin bener nih. Standar minimalnya ada gitu. Iya, standar minimal tadi bumbu hitam 8 jam karena ini manusia, mungkin dia ada kurang ngaduk atau airnya kurang, misalnya ada rebusan bebek, ada ininya kurang misalnya. Itu biasanya masih bisa diperbaikin. Oh, ini ternyata kurang asin. Nah, itu biasa bisa dikejar. Itu gunanya manajer yang nge-make sure, jadi setiap cabang ada manajer untuk ngecekin ini udah sesuai SOP belum. Nah, kalau kerja sama bebek carok nih apa? Sistemnya apa? Franchise, kemitraan atau apa? Ada kemitraan dan kemitraan lepas. Jadi kalau kemitraan kita yang running, kalau kemitraan lepas, jadi dia beli hak ciptanya, dijalanin sendiri begitu. Nah, tetap dijaga tapi ini tetap dijaga. Setiap bulan masih kita tetap evaluasi meeting, ada masalah apa. Meskipun itu lepas ya. Dia manajemen running sendiri, keuangan running sendiri, tapi kita tetap kontrol terus. Ya karena namanya masih pakai bebek carok. Kalau di cabang yang kemudian lepas jelek kan pengaruh ke yang lain. Bener, apalagi ada beban makanan influencer, Cing. Itu ternyata ada untungnya mungkin secara promosi, tapi negatifnya adalah orang ekspektasinya tinggi. Wah, ini punya tretan muslim, ini yang viral nih. Kasir jutek aja dikomplain. Di DM. Bang, kasir lu jutek gitu. Bang, tisu lu habis misalnya gitu. Padahal kalau kita makan di kaki 5 pinggir jalan, apa mau kotor, ada iguana juga nggak masalah. Tapi karena kita mungkin base-nya adalah makanan influencer, jadi ada kita harus nge-push pelayannya lebih baik lagi sih gitu. Yang terakhir nih si Babe Dadar Beredar. Gue pikir di awal-awalnya doang tuh dia tuh ngantri, karena rumah gue kan deket sama tempatnya. Tapi hingga kini udah 3 bulan jalan dia masih ngantri aja tuh. Masih ngantri. Karena segmennya pas ya, makanan murah juga, dan ya siapa yang nggak suka makan telur lah. Telur ada sambelnya. Keren juga itu Babe, karena FYI juga manajemennya Babe masih satu manajemen sama Bebek Carok. Oh. Jadi mungkin
Penanganannya sama. Penangannya sama ya, punya Mas Nanang itu dulu dia punya Nelongso itu yang sudah punya puluhan cabang. Jadi dia sudah pengalaman lah untuk F&B gitu sih. Oh, sekarang Bebek Carok udah berapa cabang? Alhamdulillah 20 cabang. Anjay. Berapa provinsi itu? Itu Sumatera, Jawa, Kalimantan doang. Sulawesi belum. Sulawesi, Bali, Papua belum. Itu masuk gak sebenarnya makanan bebek di pulau-pulau itu? Oh, di Kepulauan Riau juga ada. Di Batam itu bahkan nggak ada bebek hitam. Oke. Tapi alhamdulillah salah satu paling rame itu Batam. Padahal nggak ada loh bebek hitam di situ. Sama kayak di Surabaya. Surabaya itu surganya bebek. Iya. Ada Sinjai, ada Palupi, ada banyak lah. Tapi alhamdulillah masih keterima juga di sana. Karena kita bebek Madura, mungkin teman-teman makan bebek Madura ada yang keras, ada yang bau bebek. Kita pengen ngasih alternatif mungkin yang lebih premiumnya, bebek Madura tapi yang dagingnya gede dan nggak amis begitu sih. Iya. Oh, itu keahlian masaknya juga ya? Ya itu ya istri orang Dayak loh padahal. Bikin bumbu Madura. Nah dari mana dapatnya tuh? Dia emang pinter masak, dia belajar masak. Pada saat mau bikin bebek carok, kita beli bumbu hitam yang di Bintaro tuh di beberapa cabang punya orang nih. Terus istri juga masak. Akhirnya yang kepilih yang punya istri. Oke. Padahal dia orang Dayak. Iya. Masak Madura. Iya, bisa lah. Yang penting tangannya ya. Iya. Iya. Lo mempertahankannya gimana nih? Bebek Carok udah berapa? Dari pandemi berarti kan waktu itu udah Nggak, hampir pas setahun. habis pandemi dari Habis pandemi 2022. Udah setahun. Novemberan lah. Iya. Pas habis pandemi itu. Itu grafiknya gimana? Omset segala macam gitu. Alhamdulillah meskipun misalnya di Kemang, tapi dulu kan terpusat di Kemang. Ya. Terbanyak sih di Jakarta, di Depok ada, di Bintaro ada mungkin penurunan omset tapi tidak terlalu signifikan karena ya orang Bintaro akan malas ke Kemang, orang Kemang akan malas ke Bintaro gitu. Iya. Bahkan di daerah BSD, Bintaro, Gading Serpong tuh ada 3 tempat yang berdekatan. Iya. Tapi ya karena orang Gading Serpong malas ke BSD. Ya. Orang BSD malas ke Bintaro gitu sih. Jadi meskipun banyaknya cabang, ya alhamdulillah masih oke gitu. Iya. Maksudnya ada penurunan di satu cabang tapi ditutupin sama ya di cabang lain di gitu. omset cabang yang lain. Karena kalau dulu kan Kemang Semuanya orang Jakarta situ. ke Kemang gitu sih. Iya. Di Jaktim juga minggu depan ada nanti. Di daerah? Di Rawamangun jauh dari sini. Sekali doang naik gokar. Dekat lah 30 menit. Rawamangunnya di mana? Ya, nggak tahu di mana Rawamangun. Ya pada nggak tahu juga. Dia kebanyakan mana berarti? Kemitraan atau kemitraan lepas yang Kemitraan sih kayaknya lebih banyak kemitraan? Iya, kemitraan mungkin 12, kemitraan lepas 8 kayaknya gitu. Wih, banyak juga ya. Berapa sih harganya? Tergantung Kisaran. Kisarannya ada yang 800, ada yang 1M. Tapi kalau yang 1M itu tempatnya pasti agak gede. Itu jadi BEP-nya lebih cepat. Berapa sih ininya target BEP? Berapa lama? Di Surabaya itu kayaknya 5 bulan kalau nggak salah. Bandung 5 bulan. Cepet banget. Karena mungkin di Bandung dan Surabaya itu satu-satunya. Jadi di Bandung cuma itu doang. Surabaya itu doang. Jadi mungkin pasarnya masih terpusat gitu sih. Kalau nggak salah sekitar 5 bulan. Ya, 5 Kalau bulan. average-nya dari semua cabang gitu, BEP-nya berapa? Berapa lama? Jadi kalau ada orang yang pengen ini bisa ngira-ngira dia nih. Itu tadi tergantung tempat. Kalau dia Yang paling lama deh, paling lama setahun juga nggak sampai. Kayaknya ada 10 bulan sih. 10 bulanan udah BEP. Ya itu dengan ruko kecil ya. Iya. Ruko 2 lantai kecil itu kayaknya 10 bulanan deh. 10 bulan Ya kalau gede bisa 5-6 bulan. Tapi saya nggak jualan janji-janji caleg nih ya. Ini bisa berbagai faktor loh. Betul, ya. Itu. Sementara yang sudah berjalan, yang sudah running seperti itu. Iya, yang sudah running begitu. Iya. Margonda kontainer. Di Margonda di kontainer karena di food court, ada food courtnya.
gitu. Jadi tempatnya sekarang kita mulai standarisasi, kayaknya harus ada lebih gedean dikit gitu. Jadi dulu kan masih boleh nih di Cirebon dulu paling kecil, bahkan nggak kayak ruko, dia kayak kios doang. Kios gitu. aja ya. Dari situ kita, karena awal dulu dia cabang pertama Cirebon, boleh lah buka begitu. Ya. Tapi alhamdulillah dia mungkin udah setahun bisa sewa tempat yang lebih gede lagi. Oke. Karena kalau kecil kan orang kan biasa dine in kalau makan bebek. Ya. Kecuali dia kecil tapi di food court, nah itu boleh. Tapi kalau ruko kecil rata-rata sekarang di Batam, di Gading Serpong, BSD itu dia sewa 2 ruko. Jadi bisa dine in lebih luas gitu sih. Lebih banyak orangnya ya. Nah kalau misalnya orang mau nih, taruh dengan harga 800 juta, yang didapat apa aja? Ini kayak lagi sales di Iya, sini. nggak apa-apa, siapa tahu ada ya. Kalau 800 juta itu sudah all in sama tempat, tapi tergantung tempat sekali lagi ya. Ya. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Oke. Di Surabaya kayaknya mungkin ada di Surabaya apa di mana ya? Ada yang 1 M lebih. Tapi itu tempatnya lebih gede. Itu Ya. sudah manajemen kita yang running, Karyawan juga? karyawan kita yang hire, Gaji karyawan? gaji karyawan itu termasuk dari situ. Ya. Tempat renovasi, alat-alat masaknya udah all in semua, sama fee franchise-nya udah semua itu. Si investor dapat apa? Berapa? Investor investor 70-30. Jadi investor 70%, manajemen 30. Sampai BEP. Sampai BP? Kalau Begitu? BEP 50-50. Oh. Tapi ya akhirnya kan tinggal jalan aja duitnya begitu. Ya. Gitu sih. Langsung hubungi. 5 bulan ya, kalau kita BP yang 5 bulan, berarti Iya. dia dapat 70% dari keuntungan. Ya selama 5 bulan itu, Ya. Cing Abdel 70, saya 30. Dari keuntungan bersih ya. Iya. Jadi misalnya 100 juta, 70 juta, 30 juta. Oke. Selama belum BEP. Kalau udah BEP kita 50 juta. BEP itu ditandai dengan uangnya udah masuk berapa gitu, terus? Iya, jadi dari apa yang udah dikeluarkan, keuntungannya dikurangi kalau nggak salah. Iya. Tapi uang itu masih ada di situ untuk running, yang uang yang pertama 800 itu misalnya. Atau ada pengembalian modal lama-lama jadi Oh enggak, pengembalian. pengembalian modal juga? Jadi kalau nggak salah itu kan saya Iya. salah ya. Untung bener dong. Misalnya nih 1 M nih, Ya. Cing Abdel bikin, terus setiap bulan keuntungannya 100 juta. Ya. Ya 100 juta itu ngurangin 1 M tadi. Oh, oke. Ya, kan ya. kan uang Cing Abdel yang keluar sudah Ya. diganti dengan Betul. keuntungan yang masuk. Oke. Gitu ya kalau nggak salah ya. Ya. Jadi 70% dapat. Ya 70%. Misalnya 10 bulan berarti gue baru dapat 700 juta. Padahal gue ngeluarin 1 miliar. Tapi kesananya, Oh ya, gue akan kesananya. dapat lagi tetap Benar. walaupun 50%. Ya. Ya, Itu dengan asumsi kalau omsetnya segitu. Ya. Jadi yang kalau tadi dia BEP 5 bulan berarti mungkin omsetnya lebih dari situ. Ya. Begitu sih. Hah? Pakai kontrak. Lah itu saya nggak tahu, saya Nah, tugasnya detailnya itu ke Insta story doang. Tugasnya itu. Mungkin boleh dicantumin di Iya. description bawah ya. detailnya ke siapa itu? Ada nanti nomor dari Bebek Caro yang akan nge-handle, kita ada proposalnya juga. Oh. Apa mau ditampilin ini? Jangan dong, ini jadi podcast entrepreneur. Nomor di bawah aja Iya. mau dicantumin. Di situ ya, butuh Karena ada yang DM juga, gimana Iya. bukanya, gimana. Jadi mungkin dengan video ini langsung aja kontak nomor di bawah gitu. Atau Cing Abdel mau buka? enggak, belum ada uangnya. Ais. Nah, kalau lo sekarang di dunia komedi, di dunia lawak, Iya. apaan lagi lo yang target apa lagi yang Tahun depan sih pengen special show wah dan tour sih. Tapi turnya nggak banyak kota kayak anak-anak yang 10 kota. Iya. Paling aku sih 4 kota doang, tapi yang unik-unik kayak Jakarta, Aceh. Aku pengen stay up di Yerusalem sebenarnya. mau ngapain lo di sana? Pengen. Hah? Tapi pengen Iya sih. di Afrika gitu yang kota-kota unik. Di Yerusalem. Tapi finalnya di Jakarta karena itu juga buat bukan pembuktian ya, lebih pada
mau ngalahin diri sendiri gitu, ketakutan tadi yang mimpi-mimpi nggak mau di komunitas, nggak mau stand up ini, pengen ngalahin itu dengan special show dengan materi panjang gitu. Oke. Karena pas di opener Coki kemarin bisa kok stand up sendiri gitu. Terus di acara apa bisa lo stand up sendiri. Tapi kenapa ini takut ya? Jadi buat ngalahin itu, insya Allah tahun depan special show. Itu akan menyelesaikan banyak masalah kalau lo tur stand up terus yang bikin stand up Indo. Bisa juga. Bisa. Iya. Keluarga gimana, Slim? Keluarga alhamdulillah sehat. Anak 1 umur 2,5 tahun sekarang. Lagi bingung cari sekolah. Sekolah. Aku pengen anakku sekolah di sekolah Kristen soalnya nanti. Karena apa lah? Biar apa sih? Biar lihat perbedaan bahwa. Ya kan bisa Hindu. Biar nggak kayak Hindu kan bisa. Biar nggak kayak bapaknya dulu jarang lihat orang Kristen itu sih. Ya sekarang lagi fokus ya sama anak istri karena mungkin orientasinya memang saat punya keluarga itu jadi ada yang dipikirin ya. Kalau Coki kan tidak akan punya keluarga. Jadi mungkin Coki mungkin penonton ada yang wah Muslim gak seberani dulu setelah punya anak. Sebenarnya bukan nggak seberani dulu, kita lebih mikir gitu. Karena kan Coki nggak mikir karena ada suntikannya kalau dia real suntikannya. Kalau dia nggak mikir, tapi setelah kena masalah dan lain-lain, orang tuh bukan jadi nggak seberani dulu, tapi jadi lebih mikir. Dulu kan kita konten, wah ini dia nabi ini masak ini. Kasus. Saat kita tahu kalau kasus itu ternyata yang kena bukan ke kita, misalnya keluarga kena panik juga, terus MLI kena juga, bahkan dulu nama stand up tuh mungkin bisa jadi jelek gara-gara saya dan Coki waktu itu. Yang ini 2 stand up komedian, oh ternyata kalau bikin masalah ini Coki kena narkoba, komika ini narkoba, jadinya kan apa yang keseluruhan ya. Iya, apa yang kita lakukan tuh ternyata bukan ke kita doang ya, apalagi sejak punya keluarga jadi agak lebih mikir lah konsekuensinya. Gitu sih. Kepikiran juga lo ya. Makanya saya buka bebek caro ini. Jadi jualannya nggak lucu nih, jualan bebek caro nih. Itu salah satunya biar ada passive income aja sih kalau di bisnis tadi. Dan aku menganggap bisnis itu kayak karya juga, Jeng. Sarung ini kalau dipakai orang itu seneng aku. Bebek orang review ini enak banget. Bukan cuma ya uang pasti kita butuh ya. Tapi karena aku menganggap bebek itu karya, sarung ini karya, liquid ini karya. Kalau ada orang make dan muji itu sama kayak karya. Jadi seneng makanya gitu ya? Pengen berkarya tapi lewat bisnis tadi. Mungkin kolam pancing mungkin atau batu bara juga. Batu bara bukan karya. Oh bukan ya. Ada mafia. Oke, jadi gimana? Dan konten di MLI masih di MLI itu kan kita sudah beralih ke ini Lucuflix itu. Lucuflix di mana kita punya YouTube udah nggak ada jadinya. YouTube ada tapi aku sama Coki udah nggak boleh berdua di YouTube MLI. Oke. Jadi eksklusif hanya di Lucuflix. Yang nggak bolehin siapa? Eksklusifnya. Si Lucuflixnya berarti? Si Lucuflixnya, yang biar orang kalau mau nonton duet Cokmus hanya di Lucuflix gitu. Oke. Jadi kayak pengen siaran, terus fix serem yang cari-cari setan itu, eksklusif hanya di Lucuflix. Biar terfilter dan kalau ada kasus, ada duitnya. Kalau YouTube udah nggak seberapa, karena kasusnya lebih gede gitu sih. Iya. Ini terakhir, lo gimana sih mandang Coki? Oh ini pertanyaan eksklusif lagi-lagi di Rumpino Secret. Pagi-pagi pasti sedih. Coki, cabut. Wah, suka cabut loh mic-nya. Coki lah. Cek. Aman bang? Coki orang yang susah ditebak kalau aku. Bahkan aku tidak mengenal Coki sejak sebelum dia ketangkap. Itu aku nggak tahu Coki ini siapa.
ya orang-orang lucu dong, orang Depok, tapi hatinya ini bagaimana dia orang? Pernah dia kadang telepon nangis-nangis minta bantu, tapi habis itu udah lupa lagi besoknya. Ini lu nangis asli apa basian ya gitu. Basian sih kayaknya. Kayaknya basian. Iya kalau kayak gitu. Iya. Ya di situ aku, ini orang kok nggak pernah curhat. Karena menurut dia ngapain orang lain harus tahu masalah gua. Iya. Kan aku, Patrick, Adri dan anak-anak ML itu, ayo kalau lu mau ada cerita, mau ada yang bisa dibantu, ya cerita ke kita biar kita tahu. Iya. Ya dia nggak pernah cerita, tahu-tahu ketangkep gitu. Itu ya, yang masa dia cerita, gue mau ketangkep nih. Bukan apa yang dia struggling, ada masalah keluarganya. Aku mau ke rumahnya, Cok, aku ke rumahmu, Cok, di Depok. Jangan Slim, rumah gua belum siap katanya. Bangsat, emang rumahnya harus disiapin api gitu. Di situ aku, ini orang kenapa ya sebelum ketangkap narkoba? Coki misteri banget orangnya, tapi dia itu orangnya nggak sebermoral, bukan tidak bermoral kayak di konten. Dia tuh lebih punya empati loh. Cuma karena dia udah terlanjur brandingnya bangsat, dia tuh kalau melakukan hal baik dia sendiri yang nggak mau. Bukan nggak mau kayak, Cuk nanti ini ada nyumbang ini, aduh ngapain sih nyumbang gitu dia. Tapi aku tahu dia tuh peduli, misal, ya dia orang miskin juga nggak yang hancur hidupku, nggak gitu. Dia peduli, ada temen yang ini curhat dia dengerin, jadi dia nggak sedark itu. Tapi karena dia mungkin udah terjebak di persona dark, dia melakukan kebaikan, itu dia risih sendiri. Kayak anjir nih kayaknya terlalu baik deh gitu. Padahal kalau mau harusnya kan keluar dari penjara kan harusnya dia bisa yang saya minta maaf ngepost kayak Aukarin motivasi bisa harusnya, tapi dia memilih tetap kembali lagi menjadi Coki. Dan aku sih salutnya sama dia ya, dia mau jadi apa ya? Mau jadi apa? Bad cop apa istilahnya tuh? Advocate of the devil kalau salah. Jadi dia jadi bad guy-nya, dia jadi ini nggak apa-apa. Padahal aku tahu sih sebenarnya dia nggak sebangsat itu, nggak sebangsat yang di publik, nggak tidak bermoral itu. Apa sih yang lo tahu bahwa ini si Coki sebenarnya baik nih apa? Karena dia sensitif orangnya, peduli. Maksudnya kalau ada temen ada masalah, terus juga saudaranya ada masalah, dia peduli, dia care, dia juga. Tapi tadi kalau dia mau membantu, mau ini, dia tuh kebentur sendiri. Ah masa ngapain gue nolong orang itu? Padahal dia mau nolong, padahal dia tersentuh lihat banyak mungkin kejadian yang aku lihat, loh ini orang peduli. Dan beberapa temen bahkan nih orang-orang pinter lah, yang Coki tidak percaya dia orang pinter, ya Coki itu bahkan religius loh orangnya. Punya kode religius waktu itu dicek lah dari tanggal lahir. Coki itu punya kode religius. Aku yang nggak punya ternyata. Tapi aku yang jualan agama ternyata. Coki punya kode religius. Coki itu orang sensitif. Tapi karena dia ya tadi banyak mungkin kejadian yang kita nggak tahu dalam hidupnya, dia menolak untuk janganlah. Bahkan kita reach ya tadi buktinya ya selain nggak tahu ya kalau basian ya ternyata nangis ya, tapi beberapa kali dia nangis cerita masalahnya. Aku aja nggak pernah nangis ke dia kan. Kalau dia nangis ke aku peluk takutnya suka kan. Jadi lo udah mulai jaga jarak gak? Itu sih sensitif, peduli ke orang, peduli. Ya masalah-masalah yang di-post dia di sosmed itu aku yakin tuh bukan realnya dia. Itu sih. Ya itu adalah Coki Pardede pelawak. Bukan Reza Pardede. Jadi kan nama asli Reza Pardede. Itu sih soal Coki. Iya. Oke, terima kasih. Kerajaan Muslim sudah datang ke sini. Sehat terus, mudah-mudahan BPK Roket tambah banyak cabangnya, menguntungkan banyak orang. Amin. Dan bisa bertahan tidak seperti artis-artis yang pada ambruk. Amin. Makasih. Salam buat keluarga ya. Sama-sama. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.